Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Dian Handayani. Saya adalah guru PPKN di MTS Negeri 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas Learning Journal pada pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran di BDK Denpasar yang diampu oleh Dr. Randos Bambang Rudianto, MPD. Langsung saja, silahkan menyaksikan Learning Journal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di mata pelajaran PPKN kelas 7. Dalam tugas pembuatan RPP daring dengan pendekatan TPEX dan HOT, saya merancang RPP daring dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Tematika pertama dalam RPP adalah yang pertama identitas. Langsung saja saya akan menyebutkan identitas dari nama sekolah MTS N2 Mataram, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 7 semester 2, materi pokok keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, submateri arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertemuan ke-3 dan 4, alokasi waktu 6 JP dengan masing-masing JP 40 menit sehingga total 240 menit. Kompetensi inti atau KI. KI pertama, sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI kedua, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI ketiga, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI keempat, keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar pertama, sikap spiritual, yaitu menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan, dengan nilai karakter religius, dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, yang kedua menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, sikap sosial, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nilai karakter, nasionalis, disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua memiliki sikap adil dan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras. KD 3, pengetahuan, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengemukakan pengertian keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, menentukan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menganalisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia yang merupakan pencapaian HOT C4. Yang selanjutnya, mengkorelasikan arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang sudah masuk HOT C4, dan yang selanjutnya mengarahkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang telah mencapai HOT C5. C4, keterampilan, yang dimana siswa mampu mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan indikator pencapaian kompetisi yang pertama, merancang laporan hasil analisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. P2, yang kedua, menyajikan laporan hasil analisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan yang telah masuk P3, yang selanjutnya menunjukkan arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, mengembangkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang telah masuk P4. Tujuan pembelajaran melalui model Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik, pendekatan TPEX, strategi learning journal, metode sinkronus dan asinkronus, dan teknik Mentimeter, peserta didik mampu mengkorelasikan dan menunjukkan arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta mengarahkan dan mengembangkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan mengedepankan sikap mandiri, disiplin, bertanggung jawab, toleran, dan santun, penuh rasa cinta tanah air, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan faktual, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, pengetahuan konseptual, arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, prosedural, memahami dan mengamalkan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, pengetahuan metakognitif, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam materi ini, yang akan dibahas yaitu dalam aspek pengetahuan konseptual dan prosedural. Model pendekatan strategi dan metode teknik pembelajaran yang digunakan yaitu model
problem based learning, pendekatan saintifik dan tipek, strategi learning journal, metode sinkronus dan asinkronus dengan teknik Mentimeter. Media, alat dan bahan pembelajaran. Media, laptop atau handphone atau smartphone, media online Google Meet, Google Classroom, Google Form, YouTube, dan Mentimeter, alat dan bahan, buku paket PPKN, dan lembar kerja siswa yang telah disediakan. Selanjutnya, sumber belajar yang digunakan yaitu yang pertama, buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu buku paket untuk guru PPKN tahun 2016, dan buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada tahun 2016, dan LKS yang telah disediakan, dan juga sumber lain yang didapatkan dari internet. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran atau singkat dari model pembelajaran problem based learning. Tahap pra-kegiatan pembelajaran daring. Yang pertama, guru membagikan informasi kegiatan melalui Google Classroom. Kedua, siswa dikondisikan dalam keadaan siap belajar dengan mempersiapkan perangkat serta kelengkapan belajar secara daring. Yang ketiga, siswa melakukan pembiasaan membaca 10 menit dengan tujuan agar budaya literasi tertanam pada peserta didik, yang dimana alokasi waktunya sekitar 15 menit per pertemuan dengan keterangan kegiatan ini secara asinkronus. Tahap pendahuluan, yang dimana dilakukan secara sinkronus. Yang pertama, kelas Google Meeting dibuka untuk pembelajaran dengan dimulai dengan berdoa bersama. Yang selanjutnya, guru menyapa siswa dan melakukan presensi kehadiran. Kemudian guru merefresh tentang pembelajaran pada hari sebelumnya, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, siswa diajak melakukan ice breaking untuk menyemangati dan membuat suasana menyenangkan. Waktu yang dialokasikan yaitu selama 15 menit per pertemuan. Selanjutnya adalah tahap kegiatan inti, di mana dalam tahap ini akan dilakukan sesuai dengan sintak model pembelajaran problem based learning. Kegiatan inti yang diberikan alokasi waktu 150 menit dalam 2 pertemuan ini, di mana pertemuan ketiga ini dengan tahap pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah, yang dimana siswa yang sudah dikelompokkan menjadi 4 kelompok ahli, yang dimana kelompok ini sebelumnya diambil dari kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, akan menerima topik masalah untuk bahan kajian arti penting keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan pengembangan perilaku toleransi dalam berbagai lingkungan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Kemudian guru menyajikan masalah dengan menampilkan 2 video YouTube. Yang pertama yaitu tentang video keberagaman SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, yang kemudian dilanjutkan dengan video YouTube yang berkaitan dengan konflik SARA yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan sikap toleransi. Video ini akan di-share melalui share screen di Google Meeting. Selanjutnya, siswa diberikan pertanyaan melalui Mentimeter seperti apa yang kalian saksikan dalam video tadi, lalu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, dan segala hal yang membuat mereka berpikir dan ingin mengetahui terkait dengan apa yang telah mereka saksikan dan apa hal yang ada di balik kejadian yang telah mereka saksikan, untuk membuka rasa penasaran mereka terhadap materi atau permasalahan yang akan mereka kaji. Pertanyaan sebagai stimulus awal dengan apa yang mereka ketahui terkait keberagaman dan konfliknya di masyarakat melalui Mentimeter. Selanjutnya, siswa dimotivasi dan diarahkan untuk mengidentifikasi pertanyaan kepada suatu permasalahan atau tugas sesuai topik masing-masing kelompok yang akan dilakukan untuk mempelajari sesuai dengan KD yang akan dicapai, yaitu mencari korelasi arti penting keberagaman dan gagasan dalam pengembangan perilaku toleransi di berbagai lingkungan. Tahap selanjutnya yaitu mengorganisasi peserta didik, di mana siswa menyimak instruksi guru tentang langkah-langkah aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, siswa diminta mengakses LKS terkait arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada Google Classroom sebagai acuan tahapan pengerjaan aktivitas. Selanjutnya, siswa menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu memecahkan masalah terkait korelasi arti pentingnya keberagaman dan perilaku toleransi di berbagai lingkungan sesuai kelompok melalui yang pertama, mencari paket PPKN kelas 7, modul atau LKS yang telah disediakan di Google Classroom dan sumber lain di internet. Kemudian mencatat informasi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Tahap selanjutnya yaitu membimbing pengalaman individu atau kelompok, yang dimana siswa diberikan tugas learning journal berbentuk video presentasi secara berkelompok dengan ketentuan. Yang pertama, membuat PowerPoint atau materi sejenis sebagai bahan tayang materi dalam video. Yang kedua, pembuatan video bebas menggunakan aplikasi apapun dengan yang direkomendasikan, yaitu aplikasi Focus Screen atau aplikasi KineMaster. Kemudian, durasi video maksimal 15 menit. Video diupload di kanal YouTube masing-masing anggota kelompok. Link YouTube video diunggah di sesi penugasan di Google Classroom, dan waktu pengumpulan maksimal 2 hari sebelum pembelajaran selanjutnya. Kegiatan selanjutnya secara asinkronus
Siswa menjawab pertanyaan pada modul atau LKS di mana siswa secara individu dan atau diskusi kelompok mampu mengkolaborasikan informasi yang telah didapat untuk mendapatkan jawaban terkait hubungan dari arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika dan pengembangan perilaku toleransi di berbagai lingkungan. Kemudian siswa dibimbing dalam penyelesaian tugas melalui fitur beranda posting dan chat Google Classroom. Selanjutnya siswa bersama dengan kelompoknya menyelesaikan tugas learning jurnal hasil pembelajaran yang telah dilakukan dengan mengupload video sesuai ketentuan. Biasanya pada tahap asinkronus ini, siswa dan guru akan terus berkomunikasi sampai dengan pertemuan selanjutnya, yaitu tahap menyajikan. Tahap selanjutnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang dilakukan pada pertemuan keempat secara sinkronus atau tatap maya, yang dimana siswa menampilkan hasil videonya secara bergantian tentang hasil pembelajarannya terkait mengkorelasikan arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika dan gagasan pengembangan perilaku toleransi terhadap keberagaman SARA di berbagai lingkungan via share screen di Google Meeting. Kemudian siswa akan melakukan aktivitas tanya jawab antar kelompok selama presentasi tayangan video. Kemudian siswa dibimbing oleh guru dalam proses ini. Kemudian tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana laporan dan presentasi yang dilakukan siswa diperiksa guru, kemudian laporan dan presentasi siswa diberikan tanggapan atau nilai oleh guru. Siswa menganalisis dan mensintesis informasi yang didapatkan, mendiskusikan dengan kelompoknya dan mencatat hasilnya. Siswa difasilitasi agar memperoleh konsep yang benar. Siswa diberikan pertanyaan atas tingkatan pemahamannya terhadap materi atau proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya siswa menerima lembar evaluasi dari guru dalam bentuk link Google Form di sesi penugasan Google Classroom. Setelah rangkaian kegiatan sintak dalam kegiatan inti pada pertemuan ketiga yang dilanjutkan pada pertemuan keempat, yang kemudian setelah selesai akan dilakukan kegiatan penutup, di mana di setiap penutupan siswa dipersilahkan menyampaikan kesimpulan kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa diberi refleksi dan tindak lanjut pembelajaran. Kemudian siswa diinformasikan tentang materi di pertemuan yang akan datang. Kemudian siswa diajak untuk menutup materi ini dengan sama-sama menyanyikan Indonesia Pusaka, Satu Nusa, Satu Bangsa sebagai anti klimaks penghayatan sikap persatuan dan kesatuan berbangsa. Hal ini adalah sebagai bentuk dari penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya siswa diberikan motivasi belajar dan diminta berdoa di penghujung pembelajaran. Kemudian guru mengakhiri pertemuan di Google Meeting. Dengan berakhirnya kegiatan penutup tersebut, maka berakhirlah seluruh tahapan-tahapan sintak model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya adalah bagian sistematika penilaian hasil pembelajaran yang dicantumkan dalam RPP, yang dimana yang pertama yaitu teknik penilaian yang digunakan pada penilaian sikap adalah observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian untuk penilaian pengetahuan yaitu tes tulis bentuk uraian. Yang selanjutnya yaitu penilaian keterampilan yang menggunakan praktek. Selanjutnya bentuk penilaian observasi yaitu menggunakan lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Yang kedua yaitu tes tertulis yaitu berupa uraian dan lembar kerja. Yang ketiga yaitu unjuk kerja dengan menggunakan lembar penilaian presentasi. Yang selanjutnya yaitu portofolio yang menggunakan penilaian laporan yang telah dibuat oleh peserta didik dalam kelompoknya. Selanjutnya adalah instrumen penilaian yang telah terlampir menjadi satu kesatuan dengan RPP yang berupa dokumen-dokumen penilaian. Dalam lampiran penilaian ini akan diperlihatkan rancangan penilaian yang telah dibuat. Penilaian sikap, teknik penilaian kompetisi sikap digunakan dengan cara observasi. Format yang digunakan seperti jurnal perkembangan sikap yang ada di slide ini. Penilaian kompetisi pengetahuan. Teknik penilaian kompetensi pengetahuan pada pertemuan ketiga dan keempat dengan memberikan lembar kerja dan tes tertulis bentuk uraian yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang telah dibuat. Dalam rancangan penilaian ini, saya telah membuat kisi-kisi soal yang sesuai dengan IPK yang memuat soal-soal yang hot. Kisi-kisi soal telah saya rancang dalam format perancangan kisi-kisi soal, di mana setiap butir soal atau butir contoh soal telah saya sesuaikan dengan IPK yang hot di setiap submaterinya. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan atau saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah. Beberapa penilaian, penyajian, dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format seperti ini. Dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan kondisi dan keperluan guru.
Penilaian remedi dilaksanakan untuk siswa yang belum menguasai materi dan belum mampu memahami terkait materi tersebut. Kegiatan remedi dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75%, maka kegiatan remedial dapat dilakukan dengan mengulang materi pokok di luar jam tatap muka atau jam daring bagi peserta didik yang belum tuntas. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan untuk tes perbaikan pada materi-materi pokok dan atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai. Ini adalah Mentimeter yang telah dibuat untuk digunakan di awal tahap kegiatan inti, yaitu tahap mengorientasi siswa pada masalah. Itulah uraian dari RPP model pembelajaran problem based learning mata pelajaran